Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat Maton TV dimanapun berada. Teman-teman pasti tahu mengenai aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh salah satu politisi radikal sayap kanan Denmark garis keras yang dilakukan di Swedia. Lebih tepatnya di depan kedubes Turki. Mengapa hal itu terjadi? Di sini saya akan sedikit mengulas cerita di balik pembakaran Al-Quran untuk menjadi wawasan teman-teman. Pada awalnya, Swedia dan Finlandia mengajukan diri untuk bergabung ke dalam NATO sebagai efek samping invasi Rusia ke Ukraina. Tetapi, Turki sebagai salah satu anggota NATO menolak kedua negara tersebut karena kedua negara tersebut menolak mengekstradisi puluhan militan Kurdi yang terlibat dalam upaya kudeta 2016, serta membiarkan kampanye hitam militan Kurdi di Swedia. Hubungan Turki dan Swedia semakin memanas ketika polisi Swedia melakukan pembiaran terhadap Rasmus Paludan yang membakar salinan Al-Quran dengan alasan kebebasan berekspresi. Rasmus Paludan ternyata sudah kelima kalinya melakukan aksi serupa, sebelumnya di tahun 2019. Ditenggarai, Paludan ini merupakan anti-Islam, Islamofobia, garis keras, dan anti-imigran. Bahkan ia cenderung pro-PKK. Perlu teman-teman ketahui, PKK sudah dinyatakan sebagai kelompok teroris di Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat karena melakukan pemberontakan selama puluhan tahun. Jadi sebab musabab ini tentang persoalan separatisme. Apa sih PKK itu? PKK adalah singkatan dari Parti Karkerani Kurdistan atau Partai Buruh Kurdistan. Kurdistan adalah sebutan bagi orang Kurdi. Berdasarkan catatan sejarah Kurdi merupakan kelompok etnis yang berada di perbatasan Irak, Suriah, Iran, Armenia, dan Turki. Jumlah penduduknya cukup besar dan mencapai 30 juta orang yang tersebar. Makanya mereka ingin merdeka dengan nama Kurdistan Raya. Namun ditolak oleh Inggris dan Perancis, bahkan memecah ke wilayah 4 negara tersebut. Padahal sejak dahulu Kurdistan merupakan etnis yang paling sulit ditundukkan. Berangkat dari sejarah tersebut, ketika sebuah bangsa dipecah belah, maka akan banyak konflik-konflik dan persoalan di perbatasan. Jika salah merespon, bisa terjadi perang saudara. Contoh paling populer lainnya seperti Rusia, Ukraina, dan lain-lain. Sebelumnya, mereka bersatu di bawah Uni Soviet. Saat terpecah, konflik perbatasan menjadi kerawanan tersendiri bagi suatu negara. Maka konsentrasi suatu negara akan teralihkan dari fokus pembangunan menjadi fokus kepada pertahanan keamanan negara yang tentu saja diikuti peralihan anggaran negara. Jika itu terjadi di Indonesia yang secara geografis dan demografis cukup luas dan multi etnis, dipisah dengan laut, maka kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di negeri kita. Indonesia ini memiliki resiko yang tinggi untuk terpecah jika dilihat dari sudut pandang geografis ini. Beruntunglah karena walau berbeda suku dan agama, tetapi kita tetap disatukan oleh Pancasila. Kita bisa bebas menyeberang tanpa harus menggunakan visa dan segala apapun terkait birokrasi perbatasan. Anggaran negara juga tetap terfokuskan kepada pembangunan berkat kondisi damai dan kondusif. Pancasila menjadi perekat persatuan semua umat di dalamnya. Maka tidak bisa jika Indonesia menjadi negara khilafah. Bisa-bisa wilayah dengan mayoritas non-muslim akan berontak dan referendum. Lalu apa yang menjadi penting kita petik dari kejadian di atas? Pertama-tama, perlunya kewaspadaan kita bersama terhadap kejadian pembakaran Al-Quran. Jangan sampai kita tersulut dengan emosi yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan tindakan anarkis apalagi sampai mengarah ke terorisme. Karena perasaan tidak puas. Protes menjadi hal yang lumrah dan bahkan sangat dianjurkan karena hal tersebut sebagai respon kita secara manusiawi. Tidak ada yang membenarkan ketika kitab suci agama lain dibakar. Itu suatu hal yang tidak beretika dan tidak menghormati perbedaan. Namun, kita juga jangan sampai menjadi sama gilanya dengan pelaku pembakaran kitab suci. Karena kita harus menjadi contoh makhluk beradab. Yang kedua, perlunya kita tetap komitmen terhadap nilai-nilai budaya kita yang ramah dan solutif. Tidak mengedepankan emosi, tetapi dialog dan perilaku yang baik dalam menghadapi setiap masalah. Jangan seperti ABB yang dulu sudah mengatakan komit terhadap Pancasila, tetapi sepertinya akibat dari pembakaran Al-Quran itu, dia kembali tersulut amarahnya dan menyatakan bahwa selama negara tidak menggunakan hukum Islam, Muslim akan selalu dilecehkan. Mungkin kata-kata ini akan terlihat biasa bagi orang biasa.
Namun akan berbeda jika ABB sebelumnya adalah orang yang menjadi inspirator kelompok-kelompok terorisme. Akan dimaknai berbeda. Yang ketiga, generasi muda jangan terpancing dengan narasi kelompok radikal yang bisa menyulut kebencian terhadap etnis lain, termasuk dengan mereka yang turut serta membakar Al-Quran. Tetap jaga jemari kalian dalam berkomentar di media sosial. Yang melakukan pembakaran atau penghinaan terhadap Muslim hanya oknum saja, tidak mewakili etnis, kelompok, agama secara keseluruhan. Daripada tersulut melakukan hal radikal karena terpancing provokasi kelompok intoleran, masih lebih baik pemuda-pemuda yang melakukan aksi bela Al-Quran dengan membaca Al-Quran di depan kedubes Swedia. Yang keempat, generasi muda kan terkenal dengan kreativitas yang tinggi. Bisa saja kita lakukan aksi protes yang justru unik, aneh, dan bisa bersyiar bahwa Islam adalah agama yang cinta damai. Masih ingat bagaimana viralnya Piala Dunia di Qatar? Mereka memajang quotes-quotes ayat Quran di beberapa titik yang dapat terlihat oleh tamu-tamu negara lain. Lalu di hotel-hotel disediakan Quran agar pengunjung-pengunjung bisa lebih mengenal Islam. Bahwa Islam tidak seperti yang ada di pemberitaan seperti ISIS dan lain-lain. Nah, baru-baru ini juga Malaysia menggunakan momen dinamika pembakaran Al-Quran untuk mencetak salinan Al-Quran lalu menyebarkan ke seluruh dunia. Jadi mari kita lakukan aksi protes dengan kreatif dan menggunakan kesempatan untuk syiar bahwa Islam adalah agama yang cinta damai. Mengapa kami menyarankan 4 tips barusan dan ini menjadi penting? Tahukah Anda salah satu national threat bangsa kita? Anda bisa melihat respon-respon masyarakat melakukan protes dan demonstrasi terhadap pembakaran Al-Quran, bukan? Jika kita teliti, maka kita akan menemukan adanya diksi-diksi yang bisa menjurus kepada makar. Karena dengan adanya isu pembakaran ini, maka jangan heran jika kelompok radikal dan intoleran tak ketinggalan menunggangi ini. Sasarannya jelas, selain masyarakat yang mudah marah, mereka akan mencari pemuda-pemuda yang belum memahami arti Islam rahmatan lil alamin, yang mudah tersulut emosi dan melakukan tindakan militan. Bahkan bisa jadi menjadi foreign terrorist fighter karena merasa wajib membela agama lewat jalur jihad jika tidak mau dilecehkan lagi. Ujung-ujungnya pasti akan ada kepentingan dari luar yang menginginkan kita terpecah belah dan menjadi negara-negara bagian, sehingga mudah diciptakan gesekan-gesekan. Semua itu karena perebutan sumber daya yang ada di bumi kita ini. Maka dari itu, kami menganjurkan hati-hati dengan provokasi. Telusuri dulu informasi dan pahami dengan bijaksana apapun situasi dan kondisi di sekitar kita. Jangan mau kita turut andil dalam perpecahan, apalagi bawa-bawa ras, suku, dan agama. Terkadang, masyarakat terprovokasi tanpa sadar melalui tulisan-tulisan dan penggiringan opini melalui komentar-komentar netizen. Tidak peduli apakah tulisannya menyinggung umat lainnya atau tidak. Silakan berprotes, namun jangan sampai memberikan dampak kehancuran bagi bangsa kita yang harmonis. Semoga ulasan kali ini bermanfaat bagi kita, bangsa, dan negara. Tetaplah setia bersama Maton TV agar tak ketinggalan update-update bermuatan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.